Sebelum kita mempelajari sifat koligatif larutan, maka sebaiknya kita harus mereview lagi materi konsentrasi larutan sebagai pengantar kita untuk masuk pada pokok bahasan sifat koligatif larutan. Nah, perhatikan ya, misalkan ada suatu minuman yang mengandung 1 sendok teh gula, kemudian ada minuman yang lain yang mengandung 5 sendok teh gula. Jika kita mencoba kedua minuman ini, pasti memiliki rasa yang berbeda. Nah, rasa yang berbeda ini diakibatkan karena jumlah gula ya di masing-masing minuman yang berbeda. Nah, tentunya jumlah gula yang lebih banyak akan membuat larutan atau minuman tersebut terasa lebih manis. Nah, untuk larutan sendiri, ya berdasarkan hal itu kita bisa melihat bahwa larutan sendiri ini ada yang pekat, ya, ada larutan pekat, ada juga larutan yang encer, di mana kepekatan ini dipengaruhi oleh adanya sejumlah besar zat terlarut. Nah, untuk keenceran juga dipengaruhi oleh sedikit zat terlarut, tetapi keduanya intinya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Ya, keduanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut di dalam larutan. Nah, untuk menghitung jumlah zat terlarut di dalam larutan ini, maka kita menyebutnya konsentrasi. Kemudian kita lihat konsentrasi. Konsentrasi ini ada 3 ya. Pertama, fraksi mol ya, dengan simbolnya X. Ada fraksi mol terlarut ya, terlarut kita simbolkan XT dengan rumusan NT atau mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut, kemudian XP adalah mol pelarut per mol terlarut ditambah mol pelarut ya. XP itu fraksi mol pelarut. Kemudian penjumlahan antara XP dan XT ini sama dengan 1. Nah, ini untuk fraksi mol. Sekali lagi, NT ini adalah mol zat terlarut, NP ini adalah mol zat pelarut ya. Jadi yang T ini terlarut, P ini pelarut. Konsentrasi yang kedua, molaritas. Nah, molaritas ini adalah banyaknya mol zat tiap 1 liter larutan dengan rumusan M sama dengan N per V di dalam liter. Ya, bisa juga M sama dengan gram per mr kali 1000 per V di dalam gram. Nah, konsentrasi ketiga yang terakhir yaitu molalitas atau M kecil dengan rumusan ya, atau molalitas ini adalah banyaknya mol zat tiap 1 kg per larut. Ya, M sama dengan N per P ini massa di dalam kilogram. Ya, bisa juga M sama dengan gram per mr kali 1000 per P di dalam gram. Nah, itu dia ketiga macam konsentrasi. Tapi kita tidak akan bahas sampai di sini. Kita lanjut dengan rumusan selanjutnya yang akan kita gunakan di dalam sifat koligatif larutan. Yaitu rumusan yang keempat adalah persen massa. Persen massa
ya, dengan rumus massa terlarut sama dengan massa pelarut kali 100%. Kemudian hampir sama dengan itu adalah persen volume, ya, artinya volume zat terlarut per volume pelarut kali 100%. Kemudian yang keenam adalah pengenceran. Ya, pengenceran ini adalah pencampuran larutan di mana kita mengharapkan konsentrasi dan volume tertentu. Pengenceran ini M1V1 sama dengan rumusannya M1V1 sama dengan M2V2. M1V1 adalah konsentrasi dan volume awal mula-mula. M2V2 adalah konsentrasi volume akhir atau juga konsentrasi dan volume yang diharapkan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah jumlah mol. Nah, kita sudah tahu jumlah mol itu N gram per mr, ya, di dalam massa molekul relatif, ya. Ini kemudian N sama dengan gram per ar untuk massa atom relatif. Nah, ini adalah beberapa rumusan yang akan kita gunakan pada materi sifat koligatif larutan. Nah, dengan demikian kita harus memperhatikan dengan baik apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Ya, jika kita mendapat soal atau dapat sebuah permasalahan. Nah, sehingga dengan demikian kita dapat bisa menggunakan rumusan-rumusan tersebut dengan baik dan benar. Nah, ini adalah pengantar kita untuk masuk di sifat koligatif larutan. Terima kasih.